يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا مقتدر يا عفو يا يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا جميل يا غني يا مغني يا مانع يا رضا يا نافع يا نور يا هادي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا Ketiga yaitu sambutan oleh Mas Warsidi selaku owner Rezeki Elektrik. Kepada Mas Warsidi disilahkan. Apa kabar mbak-mbak semua dan ibu-ibu semuanya? Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara tasyakuran Milad Toko Rezeki Elektrik yang ke-7 tanpa kurang suatu abad. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dia. Yang saya hormati Bapak Ustadz Wibowo selaku pemateri kita pada pagi sampai siang hari nanti. Yang saya hormati Ibu Cium selaku ibu saya, yang saya sayangi dan saya cintai istri saya, dan yang saya banggakan tim Toko Rezeki Elektrik yang sudah membersamai kami selama ini ya, sama tamu undangan Mas Eko dan yang lain. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa mengadakan acara ini, tidak kurang dan tidak lebihnya atas doa dan dukungan teman-teman semuanya, sehingga acara hari ini bisa terlaksanakan. Semoga kita bisa melaksanakannya mungkin di kemudian hari lebih baik lagi. Amin. Dan alhamdulillah untuk Toko Rezeki Elektrik per Maret tanggal 1 sudah berumur 7 tahun. Yang dari Toko Rezeki Elektrik Sobat dan Toko Rezeki Elektrik Mojologi yang kita tempati acara hari ini, yang terakhir itu Toko Rezeki Elektrik Sidomulyo. Dan harapan kami di tahun yang ke-7 ini, semoga Toko Rezeki Elektrik bisa tumbuh dan berkembang, dan mohon doanya dan teman-teman semuanya bisa menjadi tujuan masyarakat. Bisa katakanlah kalau ada yang pengen lampu, oh iya Toko Rezeki Elektrik. Jadi biar bisa, harapan kita bisa menjadi tujuan utama gitu. Jadi misalkan ada yang lampunya mati langsung ingat Toko Rezeki Elektrik. Harapan kami seperti itu. Dan kita bisa untuk Toko Rezeki Elektrik sendiri ini kan intinya itu tolong menolong dalam hal kebaikan, yaitu dalam hal jual beli. Kita memberikan produk yang bagus dengan harga yang insya Allah terjangkau oleh masyarakat. Dan di tahun ke-7 ini kita juga
merintis atau memunculkan program baru, yaitu kita jual paket usaha. Paket usaha ini kita mulai dari 5 juta. Katakanlah ada tetangga atau teman-teman yang ingin buka toko listrik, tapi kan belum punya pengalaman sama sekali, kan bingung mau yang diberi itu apa aja, barang yang terlaris itu apa aja. Nah, kita udah menyiapkan di paket minimal itu 5 juta itu udah include semuanya. Jadi dari LED, dari alat listriknya, dari kabelnya itu udah ada, walaupun cuma satu. Paket 5 juta itu sebenarnya sudah bisa untuk buat buka toko, tapi kuantitinya belum banyak, tapi udah komplit dalam hal toko listrik. Dan di sini alhamdulillah acara pada pagi hari ini kita disupport sama Toko Rezeki Elektrik Yogyakarta, yang beliau Mas Wasito pada hari ini berhalangan untuk hadir karena ada acara di Pondok Ingatan putranya. Dan di sini di tahun ini kita juga mengubah visi misi kita yang kemarin. Tujuan kita itu untuk menjadi supplier, tapi sekarang kita qadarullah kita nggak bisa mencapai target menjadi supplier. Kita merubahnya menjadi, untuk visi kita menciptakan usaha perdagangan terbaik di Kota Boyolali, terutama dalam hal kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf tadi datangnya agak siang dikit. Tadi ada acara ya keluarga dan di masjid itu ada pengajian, jadi agak terlambat. Mungkin kaitannya dengan waktu, insya Allah ya antara tepat dan tidak tepat itu nanti kaitannya dengan mentalitas. Jadi kita di sini berkumpul Bismillah karena Allah, dan insya Allah kita nanti berpisah juga karena Allah. Jadi saya mulai aja. Bapak Ibu yang saya hormati, ini semua bapaknya cuma satu ya? Ya. Bapak Ibu berapa? 1, 2. Ada yang single juga? Ya, yang single angkat tangan. Yang single angkat tangan mungkin. Karena bukan berarti datang ya. Iya, ini nanti tanggung jawabnya adalah Mas Wasid. Iya. Ya, Bapak yang saya hormati, marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, adik-adik dan Mas serta mungkin sahabat yang saya hormati, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sampainya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, adik-adik dan saudara semua yang saya hormati, perkenalkan saya Pak Tri ya, bukan Ustadz ya. Karena nanti kalau saya dipanggil Ustadz itu takutnya itu nanti nanti juga ya. Nah, takutnya gitu. Kenapa? Saya sendiri adalah backgroundnya memang saya dulu pernah di pondok, tapi setelah dari pondok itu saya masuk ke karyawan. Jadi saya juga pramuniaga juga awalnya. Jadi seperti mbak-mbak, seperti adik-adik itu saya pernah ngalami juga. Jadi saya dulu pernah juga di distributor mesin kongguan itu, sama pernah juga di Aqua. Jadi kalau mbak tahu merek Aqua aja, saya dulu pernah jadi salesnya, pernah jadi pramuniaganya di sana. Jadi pernah juga di target, kemudian jadi karyawan toko juga pernah. Bahkan itu sampai saya mendapatkan jodoh. Jadi saya mendapatkan istri itu ketika saya jadi pramuniaga. Ketika jadi pramuniaga jaga toko toh, itu saya kan melihat ada seorang wanita itu, tapi ketika itu cadaran ini. Saya nggak tahu wajahnya dan sebagainya, ngasih buku katanya dikasihkan, suruh ngasihkan kepada temannya.
Lama-lama saya nggak tahu kok ternyata dia itu kok sering ke situ, tapi nggak menjumpai saya, menjumpai teman saya. So kadang beli dan sebagainya. Akhirnya terjadilah kayak kenalan tapi nggak kenal banget. Begitu langsung kayak merasa gimana gitu oleh teman saya, akhirnya digadok kayak gitu. Akhirnya digadok. Tapi saya mendapatkan istri itu ketika menjadi pramuniaga atau penjaga toko. Nah setelah itu saya mendalami, akhirnya saya dapat ilmunya. Ilmu apa? Ilmu yang saya dapatkan di situ alhamdulillah banyak sekali. Nah, akan tetapi sebelum kita mendapatkan ilmu, ketika itu saya diwanti-wanti oleh juraganya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik serta mas-mas yang saya hormati, kita akan mendapatkan ilmu ketika kita itu bisa menempatkan diri kita. Ketika kita di pembelajaran maka niatkan untuk belajar. Ketika kita bekerja pun kita harus berani dan belajar keras untuk mendapatkan ilmu di pekerjaan itu. Kenapa? Ketika kita hari ini adalah sebagai pramuniaga, maka sebenarnya kita itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk belajar yang selanjutnya. Jadi kata-kata gini, ada semacam filosofi belajar ini, belajarlah lebih keras, ya, belajarlah lebih keras untuk meningkatkan kapasitas diri, ya. Kapasitas diri di sini adalah kemampuan diri, ya, dibandingkan dengan bekerja keras. Tahu maksudnya? Maksudnya gini, ketika kita itu bekerja, itu sebenarnya adalah belajar dengan keras, dengan giat. Hari ini kita bekerja sebenarnya adalah belajar. Jadi awal pertama kali ya, ketika kita hidup di dunia ini ya, hidup di dunia ini dilahirkan oleh ibu kita, itu sebenarnya kita sudah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa sebenarnya akal. Akal ini yang akan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian kita fokus saja deh. Waktunya berapa jam, Mas? Atau berapa menit? Mohon maaf, nanti saya menyampaikan kalau nggak sepotong nanti bisa pahamnya agak salah. 1 jam atau 30 menit atau berapa? 1 jam kurang lebih ya? Siap-siap ya. Hari ini Bapak Ibu sudah diberitahu oleh Mas Marsidi suruh membawa gelas kosong itu? Belum? Oh belum ya? Oh belum. Siapa yang hari ini sudah membawa gelas kosong? Bapak Ibu tahu gelas kosong itu apa maksudnya? Gelas kosong itu adalah pikiran kita. Kita kosongkan dulu sementara ya. Gelas kosong kemudian bersih dan terbuka. Maksudnya apa? Ketika gelas kosong itu akan diisi sesuatu, insya Allah itu dapat masuk. Kalau gelasnya itu sudah terisi bahkan penuh, itu akan diisi air, itu pasti akan luber. Jadi siapkan gelas kosong dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama. Ya, belajar bersama maksudnya apa? Kita belajar bersama-sama ini adalah kita belajar dalam artian belajar dalam hal segalanya. Saya juga belajar, Anda juga belajar. Jadi kita belajar bersama ya. Ya? Siapa di sini yang ingin bahagia dunia akhirat, angkat tangan kanannya dan katakan saya. Saya yang mana? Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat? Siapa yang ingin dalam kehidupannya nanti ya itu diberkahi oleh Allah, diberi kelimpahan rezeki yang banyak, angkat tangan kirinya dan katakan saya. Oke, ini adalah afirmasi dan doa kita ya. Ketika Anda ditanya kemudian Anda menjawab, insya Allah semoga aja malaikat yang hadir di sini ya, kita nggak merasakan kan seakan-akan kita cuma hadir sekarang gini aja. Ketika ada majelis ilmu, di situ akan ada malaikat yang akan menghadirinya juga dan akan mengaminkan doa-doa kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu kadang sepele, oh pun majelis ilmu. Padahal ketika di majelis ilmu itulah doa-doa akan segera dikabulkan. Karena malaikat membantu mengaminkan doa-doa kita. Gitu ya. Langsung saja ya pada inti pokoknya yang tadi nanti muter-muter ya. Jadi ini materi, sebenarnya materi ini
sharing saja, sharing session, maksudnya kita sharing, mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan, gitu ya. Saya ingin tahu, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak semuanya, dalam kehidupan ini, apakah dalam hati Anda, dalam pikiran Anda sudah tercantum yang namanya tujuan atau visi? Apakah sudah? Bahwa saya nanti setelah ini, setelah tahun ini, setelah tahun yang akan datang, ada rencana, ada cita-cita, saya mau begini, dan begitu. Kenapa? Ketika orang tidak punya visi, tidak punya tujuan, dia tidak akan pernah yang namanya semangat. Tidak ada yang namanya ingin bergerak, tidak ada yang namanya ingin berubah. Ya, apakah selama ini kita di sini terus akan terus begini? Insya Allah nggak apa-apa di sini terus, malah Mas Maridi seneng, ya. Akan tetapi apakah akan demikian juga? Akan demikian terus, bahwa kita nanti di sini terus menjadi karyawan beliau, gitu loh. Saya alhamdulillah sudah menjadi karyawan di toko itu dulu itu kurang lebih hampir 5 tahunan. Tempat satu orang. Setelah saya nikah, saya akan keluar, dipanggil lagi untuk jadi karyawan situ lagi. Tapi nggak apa-apa. Kemudian 4 tahun kemudian saya baru keluar. Kenapa? Karena situasi saya dengan anak dan istri itu sudah nggak seperti dahulu. Dulu single, kemudian punya istri, terus kemudian punya anak. Akhirnya saya harus keluar dari situ. Dari situlah saya belajar, saya harus mengembangkan usaha sendiri. Kemudian dari ilmu yang saya dapatkan di toko itu, saya praktekkan. Itu kalau tidak ada visi, tidak ada yang namanya cita-cita, maka kita akan males. Maksudnya apa? Aku pengen ngomong bingung. Karena apa? Ketika orang itu punya visi, punya tujuan, maka dia akan bergerak, akan selalu dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk mencapai yang namanya visi tersebut. Ya. Mbak siapa ya? Aminati. Anda punya visi apa dalam hidup ini? Ya, masuk surga itu jangka panjang. Jadi, iya. Nah. Visi adalah tujuan yang akan dicapai, itu namanya visi. Kalau visi itu adalah langkah atau ya. Visi ke depan berarti Anda ingin jadi PNS. Kira-kira jangan pernah enggak survei kepada mereka yang menjadi PNS. Kira-kira enak enggak ya? Ada plus minusnya. Iya, semua memang ada plus minusnya. PNS itu artinya apa singkatannya? Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil, PNS pegawai negeri sipil ya. Itu visinya ya. Kemudian PNS ini apa yang akan Anda lalui untuk mencapai PNS itu? Untuk yang pertama saya harus masuk simpatisan dulu. Ya. Apa? Saya pengen bahagia. Saya hari ini di Pramuniaga menjaga tokonya Mas Marsiti. Saya berkontribusi untuk dia, untuk umat juga. Itu merupakan kebahagiaan. Kalau cita-cita adalah pengen bahagia, itulah visi yang paling utama. Entah itu dengan jalan apa, yang penting saya bahagia. Bukan senang loh ya. Ingat, ketika seseorang itu mengartikan bahwa ini senang, ini bahagia, itu beda. Kadang bahagia itu cuma sederhana, dan senang itu nanti akan dicapai dengan berbagai cara. Cara ini senang. Bahkan sampai dengan cara belajar. Oke. Karena laluan atau jalannya harus belajar, maka dimanapun kita harus belajar. Walaupun di toko Mas Marsiti pun kita harus belajar. Gitu loh. Belajar mungkin cara melayani pelanggan, belajar harus bagaimana seorang adab itu menghormati mereka dan sebagainya. Saya dulu kan S5, ya kan? Kadang nggak gitu ya. Dalam sahabat yang suka itu senyum dan sebagainya. Sampai segitunya, kemudian kita punya pelanggan akhirnya. Nah, pelanggan inilah yang akan nanti mereferal ya. Mereferal itu seakan-akan kita nanti akan ini loh, sana loh toko elektronik yang bagus dan yang beragam bisa. Mereferalkan itu maksudnya itu orang Jawa ibaratnya itu ngajak-ngajak.
Oke, yang lainnya itu untuk beli sini misal itu. Nah, dari situ nanti kita akan belajar jadi pengusaha. Jadi hari ini adalah mungkin karyawan. Nanti 3 tahun yang datang, insya Allah jadi pengusaha bisa. Walaupun kecil, itu adalah usaha Anda. Menjadi PNS boleh silahkan, akan tetapi tantangannya berat. Kebanyakan mereka adalah punya hari ini kita maunya ke Boyolali ya. Boyolali kalau dari sini teras ya, harus melalui kemana saja kalau boykot? Randusari. Randusari, kemudian Mojosono. Mojosono. Kalau Anda nggak tahu jalannya ke boykot ya, boykot itu di mana toh? Boyolali kota. Boyolali kota, Anda tahu kira di mana? Di utara kah atau di timur? Barat. Di barat. Anda tahu kalau boykot itu di barat, otomatis Anda akan ke sana ya kan? Nggak mungkin muter ke timur, nanti kejauhan. Kalau Anda sudah tahu boykot di barat, otomatis kalau Anda dari timur, otomatis Anda harus berjalan ke barat. Anda barat melalui Randusari, kemudian ke mana lagi? Mojosono, akhirnya sampai sini. Kalau misalnya Anda nanti ke timur dan lain-lain, nanti kejauhan, bahkan Anda akan tersasar. Anda tahu PNS? Sudah tahu di sini boykotnya ya? PNS di sini, Anda harus melalui dari tahapan dari sini. Anda harus menempuh itu, dan ingat PNS itu rata-rata SKM di apa ya? SKM loh. Rata-rata di sekolah berarti belum pinter berarti ya. Oh di sekolah rata-rata gitu, kenapa? Tergiur. Dia pengen bahagia. Hanya itu yang dicari oleh manusia sebenarnya. Ya, selama ini kita kadang terkecoh. Saya pengen ini, pengen itu, hanya untuk kesenangan. Halo bapak-bapak. Halo. Nah, bapak-bapak siap untuk menerima informasi ini? Ya, kalau hari ini kita di sini, insya Allah pengennya di sana, otomatis Anda harus bergerak. Siap bergerak? Siap. Oke. Bapak hari ini pengennya membahagiakan istrinya kan, membahagiakan anaknya kan. Nah, tahapannya apa yang harus Anda lalui untuk membahagiakan mereka? Kita akan menikah. Ada juga yang setahun lagi saya akan keluar karena saya akan dibalik di sana. Saya akan melanjutkan sekolah dan sebagainya. Padahal sebenarnya disinilah Anda itu tempat belajar. Anda sudah ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi karyawannya Mas Warsidi. Oleh karena itu tahu arahnya ke sana, bahwa Boyolali adalah ke barat, bahwa surga adalah nanti di akhirat, maka secara otomatis apa yang kita lakukan harus menuju ke sana. Halo. Hai. Nah, kita nanti kalau ingin menuju ke visi itu otomatis harus tahu dulu apa yang namanya surga itu, apa yang namanya PNS itu kita harus tahu, apa yang namanya pengusaha itu kita harus tahu artinya. Kalau nggak tahu ya sama aja, itu loh. Aku pengen bahagia, bahagia ini rasanya ini, oh ternyata ya harus ada tahapannya harus dilalui, gitu ya. Jadi ini tadi kan bekerja profesional dan bekerja spiritual. Bekerja spiritual ini ya adalah bekerja dalam artian hati kita juga kita pekerjakan, pikiran kita juga kita pekerjakan. Salah satunya adalah kita harus sering berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Mas Warsidi harus segera menekankan kepada karyawannya, kalau pengen mencapai target, tadi kan pengen target, itu adalah sering-sering kerja spiritual ini dilakukan. Selain bekerja profesional. Apa spiritual itu? Salah satunya mungkin ya amalan kecil, sholat duha, sholat qiyamul lail. Misalnya hari ini karyawan Mas Warsidi target, ya siapa yang bulan ini khatam Quran, maka akan dikasih reward uang 300.000 misalnya gitu. Misalnya. Ya. Apa satu-satu? Dua ya, rata-rata dua. Nah, dua itu diusahakan saling sinergi, menjaga soliditas dan solidaritas. Ya,
sesama karyawan nanti akan terjadi yang namanya tolong menolong. Itu yang pertama harus dilakukan adalah di sisi lain loh ya. Yang pertama kali harus yang dilakukan adalah ta'aruf. Ta'aruf itu kenalan dulu. Setelah kenal itu nanti tafahum. Tafahum itu saling memahami. Kalau sudah saling memahami, nanti akan terjadi ta'awun. Ta'awunnya apa? Tolong menolong. Maksudnya gini, kita sudah saling kenal, kemudian saling memahami karakternya. Lah suatu saat nanti kalau ada perselisihan atau terjadi kok ini tidak seret dan lain sebagainya, karena sudah paham, maka dia akan memahaminya. Dan kalau sudah memahaminya ini nanti akan memakluminya. Terjadi yang namanya takabul dan ta'awun tadi, saling menolong. Jadi orang saling menjatuhkan. Jadi orang corone boleh rai gitu. Di depannya juragan boleh rai dan kemudian mas kayak lah, itu tidak boleh. Yang penting kita itu memantaskan diri pada Allah dan memantaskan diri di depan juragan apa adanya, naturalisasi. Insya Allah Allah akan menilai melalui apa? Melalui bisikannya. Halo karyawan kayak sergap, kalau ribet tiap bulan, karena dia sergap pertama. Yang kedua orang niko-niko. Itu yang bisikan nanti Allah SWT kepada Mas Warsidi. Akhirnya Rara pas gajiannya ditambahi fee di roh. Itu bisa. Kenapa? Itu adalah sebenarnya dari tadi sikap tadi itu. Ya, saling mengerti, saling memahami, akhirnya saling tolong menolong, sinergi, kemudian terjadilah takabul. Apa yang namanya takabul? Artinya apa takabul? Takabul artinya apa? Asuransi kan? Asuransi takabul. Saling menjamin, maksudnya saling menjaga, saling melindungi. Jadi seakan-akan toko ini adalah milik kita bersama. Kalau sudah demikian, apa yang Anda minta, insya Allah akan terkabulkan. Pertama kali, karyawan itu mendapatkan apa? Pertama kali, Anda bekerja akan mendapatkan apa? Gaji. Namanya profit, ya kan? Anda mendapatkan gaji itu namanya profit atau pendapatan, ya. Pendapatan di sini mungkin tiap bulan dan lain sebagainya, mungkin tiap minggu bisa ya? Bulan mas ya? Tiap bulan. Lihat tiap bulan akan mendapatkan profit. Suatu saat nanti ya, semua karyawan ini karena bekerjanya bagus, profitnya ditambahi. Nah, profitnya kok ini pekerjaannya kok ini terus bagus banget, profit ditambahi, nanti Anda akan mendapatkan benefit. Apa itu benefit? Benefit itu sesuatu ya, imbalan yang tidak berupa nanti menjadi kaya kita, mungkin tidak berupa uang, tapi jelas mungkin akan dipiknikin, ya kan? Dipiknikin para artis, atau mungkin nginep neng hotel tertentu, ya kan? Ya sopan nyono kita nggak tahu bola episode, ya kan? Karena Anda kita semua itu saling sinergi, kemudian menyenangkan juragani. Akhirnya Anda mendapatkan benefit. Benefit sesuatu atau imbalan yang itu tidak berupa kekayaan. Ya mungkin salah satu adalah mungkin jenengan pas loro lae dijenguk keluarganya, dikai fasilitas dan sebagainya, itu benefit. Ya. Jadi ini harus Anda upayakan. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja profesional dan bekerja spiritual. Nanti mungkin tata tertibnya jangan benahi mas. Mungkin katakanlah karyawan diwajibkan, wajib bagi dirinya sendiri sholat duha. Bagi yang loh, maksudnya karyawan putri kan nek haid kan berarti orang sholat, berarti otomatis ya orang sholat duha. Tapi ini diusahakan, ya. Ini ya. Jadi untuk mencapai visi ini nanti, kan setiap perusahaan pasti ada visinya kan. Nah, visi ini akan tercapai manakala ada tahapan yang akan dilalui itu sempurna. Ya. Untuk mencapai visi ini mungkin harus memakai yang namanya rule atau hukum atau mungkin peraturan. Nah, salah satu peraturan adalah nanti karyawan harus dipakai, kemudian kita dengan juragan harus bagaimana, itu harus ada tata tertibnya gitu deh.
katakanlah masuknya jam berapa, kemudian Anda nanti boleh jam berapa. Ingat ya Mas ya, nanti tidak boleh nanti katakanlah bekerja nanti ada apa aturannya ya. Ini namanya ujroh atau upah atau mungkin waktunya dan lain sebagainya, karena nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kesepakatan. Kalau enggak nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, termasuk pendoliman ya. Para pekerja bisa dolim kepada juragane atau juragan dolim kepada karyawannya. Nah itu nanti visi ini tidak akan pernah tercapai kalau nanti akan seperti itu. Jadi nanti role-nya diperbaiki lagi, apakah harus bagaimana dan lain sebagainya ya. Selanjutnya untuk mencapai visi ini nanti ada obstacle. Apa yang obstacle? Resistor. Kalau sini jualan resistor enggak? Enggak ada. Kapasitor. Kapasitor itu kan untuk menampung. Kalau resistor? Resistor itu hambatan. Obstacle kan biasanya resistor itu misalnya sesuatu yang menghambat, misalnya orang kena setrum, maksudnya kena setrum di sebagai resistor, plastik dan sebagainya. Kalau obstacle itu maksudnya gini, hambatan atau sesuatu itu yang menghambat untuk mencapai visi ini. Ini harus apa? Harus disingkirkan. Contohnya congker haro koncone dhewe. Nesunah. Halo. Kadang-kadang kan baru salah sidik mungkin belum mana, akhirnya tadi nesunah. Nesunah berapa hari? Ya oleh lah nesunah. Tapi 3 hari saja. Ini mesake masalah sidik niku nesunah larake orang makan kabeh. Nah, kan mesake jurah berarti. Lah ini yang menghambat apa? Menghambat visi Anda. Iya, menghambat visi juragan. Kenapa? Ketika visi sudah terhambat, nanti akan terlambat juga. Kalau misalnya itu hambatan bisa dilalui, nanti akan terlambat. Maka hambatan harus segera disingkirkan. Dengan cara apa? Ya tadi ini, kembali ke sini, bermuara di sini, bekerja profesional dan bekerja spiritual, gitu ya. Ya, sekarang ada filosofi Jawa. Sehingga orang modern kita udah ini, tapi ini harus dipisahkan, harus dibiasakan. Kadang kita itu punya prinsip bahwa ketika ilmu ini tidak sekarang atau zaman sekarang tidak usah diserap gitu loh. Contohnya filosofi ini, sino dalaning pati. Ada yang tahu artinya? Oh, pemasaran malah. Zaman sekarang yo sing Inggris ya. Brabro misalnya dan lain sebagainya. Sino dalaning pati, maksudnya apa? Tidak apa. Kita sharing aja, tidak apa. Ini saya bukan sing paling pintar ya. Sino dalaning pati maksudnya apa? Hilangkan rasa iri ya, rasa iri, dengki, kemudian ingin diwakil paling super di antara kita, superioritas maksudnya itu harus dihilangkan. Kenapa? Ini akan menghambat jalannya kita nanti meninggal dunia. Sepele ya. Sino dalaning pahat itu maksudnya apa? Ketika seseorang itu punya sifat iri dengki, kemudian sebagai yang eleng-eleng dalam hati ya, itu akan menghambat kita itu nanti mati, dan dia akan termasuk orang yang tertekan, yang tidak bahagia tadi. Harus disirna, harus dihilangkan. Sino dalaning pati. Maksudnya apa? Sesama pekerja kita, sama karyawan itu harus saling sinergi. Orang usah iring-iringan, orang usah nunggu dalam artian aku kosong itu berbeda. Oke, intinya saling mengisi gitu ya. Sinergi, saling mengisi. Biar nanti dapat ini loh, profit dan benefit. Yang kedua, nur sifat. Apa mana masuk nur sifat? Nur itu berarti cahaya. Sifat menerangi. Jadi cahaya yang menerangi seperti lampu ini ya. Kita sebagai karyawan ya itu harus saling menerangi.
Bisa dimengerti maksudnya? Maksudnya apa? Ketika kita mungkin teman kita sedang ketika itu mungkin ya sakit dan lain sebagainya, atau sedang galau dan lain sebagainya, meneranginya. Walaupun sebenarnya kita juga lagi galau. Bisa dimengerti ya? No, sifat tadi itu. Yang ketiga adalah luber tanpa kebek atau kebak ya. Maksudnya apa? Jangan merasa bahwa kita itu yang paling di atas. Maksudnya gini, kawan karyawan juniornya lagi BI-nya aku suwe. Nah itu merasa bahwa dia itu wis kebak ning kene. Dan mereka ini wis ngerti segalanya. Itu jangan. Kita nanti saling belajar gitu ya. Jadi kaitannya dengan ini adalah ketika kita berada posisinya sama sebagai karyawan, maka saling menguatkan, saling mengisi. Kalau memang ada temannya yang kira-kira itu salah-salah syar'i, maka harus segera diingatkan. Contohnya bermaksiat, contohnya orang nyindir ya, bukan. Ini dimanapun berada itu problemnya ini. Karyawan yang tidak terpercaya itu dia itu biasanya kadang apa? Kadang colong jubur. Maksudnya apa? Menyuguhkan sesuatu. Padahal ketika itu karpe yang ape, memenuhi kebutuhan keluarganya, memenuhi kebutuhan mungkin ibunya lagi sakit, tapi dia berusaha atau dengan jalan itu tadi apa? Yang ngelapor ke itu disilese. Walaupun sebenarnya disileh itu karpe yang ape disileh, tapi itu dibalikin nih. Tapi kan kaitannya dengan ini adalah mencuri. Itu tidak baik. Jadi kalau misalnya Anda punya kepentingan yang itu adalah sifatnya mendesak dan sangat penting sekali, itu karyawan boleh nyempung karo Mas Warsidi. Jadi gitu. Jadi tidak berusaha untuk mencari jalan yang itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan menghambat kita. Menghambat apa? Mencapai visi kita. Ya, tadi seperti itu, sirno dalaning pati akan menghambat kehidupan kita dan bahkan akan menghambat kematian kita. Ngeri ya, ngeri. Itu yang sepele tadi ya, yang kita jalankan harusnya adalah sesuai syariat. Ya tadi itu bekerja spiritual tadi itu. Sebenarnya nilai ya sudah 1 jam Mas. Belum. Ada mungkin poin satu lagi ya. Poin satu lagi bahwa hari ini yang harus diutamakan adalah niat kita. Saya ingin tahu Mbak adik-adik setuju. Anda bekerja di Mas Warsidi berniat untuk apa? Dapat gaji, dapat dunia saja. Alangkah, alangkah. Yang lainnya? Jujur, tidak apa-apa, harus jujur man. aku timnya dari boleh jodoh. Astagfirullah. Nenek apa sih? Ternyata ada bapak-bapak. Apa itu bapak kok? Bapak, Mbak ya, Bapak Ibu, Mbak dan hadirin semuanya, ketika kita bekerja diniatkan hanya untuk dunia, maka Anda akan mendapatkan dunia itu juga. Jangan khawatir Pak. Anda ingin mendapatkan gaji, insya Allah dapat gaji. Akan lebih baik lagi ketika niatan kita bekerja adalah untuk ibadah. Allah mas, mau ibadah wah ini gajinya sidik tuh mas. Enggak seperti itu nantinya. Ini loh. Akhirat itu ibaratnya adalah seperti kita menanam padi, ya kan? Ketika kita menanam padi maka akan tumbuh apa? Di sekitar biasanya. Tumbuh gulma atau rumput menelawes, cuket. Nah, ketika kita menanam padi akan tumbuh sekitarnya akan tumbuh suket atau rumput. Itulah ibaratnya kita bekerja untuk akhirat. Insya Allah nanti dunia akan kita dapatkan. Paham sampai sini? Ketika kita menanam rumput, apakah akan tumbuh padi? Halo?
rumput atau padi itu sebenarnya hampir sejenis rerumputan. Kalau di bahasa biologi itu saya lupa. Nah saya lupa. Cuma misinya kan sudah dikerjakan semua, tapi tidak tercapai. Contohnya kan ingin jadi PNS, tapi ternyata tidak jadi PNS. Berarti itu nanti kembali ke kita. Mungkin kapasitas diri saya itu kurang. Maka harus belajar lagi. Makanya belajar dan belajar. Kalau Pak Jokowi kan bilangnya bekerja gitu kan, semuanya kita semuanya harus belajar. Dan setiap apapun yang kita hadapi itu adalah pelajaran. Gitu. Jadi ketika orang ingin bangkit, itu harus yang namanya rumusnya gini ya Mbak ya. Rumusnya tak bisa dapat ya ini ya. Ya. Ini rumus matematika tapi ini selalu harus kita pegang dulu. Ini namanya R. Mas pasti sudah tahu sama ini. Namanya Rizal. Ada yang tahu nama apa namanya Rizal? R itu Rizal. Rizal itu adalah hasil atau capek yang kita dapatkan. Pengennya kan PNS misalnya, atau di sini pengusaha PNS itu ya. Ya. Orang itu pengen sesuatu atau terjadinya sesuatu itu adalah karena adanya hukum kausalitas, hukum asbabiyah, hukum sebab akibat, itu loh. Jadi kan dari PNS amargong ini ternyata gitu loh. Itu adalah ketika Anda pengen jadi PNS harus apa? Harus tadi saya bilang apa kemarin? Pengen cita-cita. Dari sini ke sini Anda harus apa? Harus bergerak atau usaha ya kan? Berarti di sini adalah rumusnya A atau action ya kan? Action itu bergerak. Oke? Ini nanti semuanya rumusnya di sini. Action harus bergerak Anda. Pengen menjadi PNS Anda harus bergerak. Oke, siap? Bergerak? Lah, bergerak ini orang bergerak itu dari mana? Kok aku iso gerak? Masa gini, saya iso mlaku rono, amarga dorongan dari apa? Dorongan dari apa? Saya misalnya ke sini, misalnya tadi kan Pak kemarin diundang oleh Mas Maristi, silahkan ke sini. Kita nanti berulang tahun di toko kita, kemudian kita akan gini-gini. Anda bergerak itu dari mana? Kok iso? Aku nih Mas Maristi, wes, yang toko. Dari? Saya bergerak itu timbul dari mana? Dari hati, betul? Betul? Dari kerentak hati, dari azam yang kuat, ya? Oke, berarti dari hati, dari keyakinan, dari dari F, namanya feel itu apa? Keyakinan, ya kan? Bisa dipahami sampai sini. Saya bergerak, saya ke sana atau saya itu berjalan dan sebagainya karena kerentak hati, benar nggak? Kalau tidak ada kerentak hati nggak mungkin ada sampai sini, ya kan? Dalam hati, oh iya aku tuh undangan rono, neng hati kerentak niat, akhirnya ke sini. Oke? Karena feel atau keyakinan, karena keyakinan kita nanti setelah di sana nanti gini-gini. Oke? Keyakinan itu dibangun dari mana? Dari mana? Dari mana? Kok pola pikir? Kita punya keyakinan, punya yang namanya azam yang kuat, ya kan? Itu dari mana? Dari mindset, betul sekali. Atau tahu? Ini bahasa Inggris apa ya? Bahasa Jawa angel dari bahasa Inggris apa ya? Ya. Bahasa Inggris kan bahasa Inggris kan lebih gampang ya. Ya. Tahu kita apa? Mindset atau pikiran. Jadi orang bergerak itu karena keyakinannya. Keyakinan dibangun dari mana? Dari pola pikir dia. Oh mikir, oh iya deng. Contohnya ya, ini sing gampang deh. Gampang deh. Pengen mendapatkan sepeda motor, ya kan Mbak ya? Oke. Kita bergerak. Ya. Bergerak apa? Tadi carane utang.
Dengan cara utang gitu misalnya. Kan tuku asli tuku lah rasa utang, tuku. Lah, tuku itu tapi tuku di sini ada dengan cara apa tadi itu tempo, ya utang tadi itu. Lah, utang itu akhirnya dia bergerak. Lah dari bergerak itu ya seseorang bergerak dari keyakinan. Tanggo mukae duwe sepeda motor amarga utang. Iso dengan cara utang aku bisa mendapatkan sepeda motor. Aku bisa dari PNS dengan cara nyogok misalnya. Misalnya. Lah pemikiran ini kan dari pemikiran kan? Dari pemikiran kita kan? Oh iya deh, tanggo kae iso duwe kendaraan Jupiter iki kae oh carane utang ternyata. Akhirnya dia bergerak apa utang. Akhirnya itu sepeda motor mau. Lah, pemikiran ini dibangun dari mana? Aku kok ndek pemikiran koyo ngono kuwi. Hah? Dari mana? Kayak gini apa? Kayak gini. Sharing dengan kata lain apa? Belajar boleh dari informasi. Halo. Jadi dari informasi akan terbangun mindset atau pemikiran pola pikir kita. Dari pola pikir akan menimbulkan atau membangkitkan kepercayaan, keyakinan. Kemudian kita action bergerak akhirnya mendapatkan sesuatu. Apa nih ya? Informasi ini didapatkan dari mana? Orang yang sudah melaksanakannya. Iya, dari belajar. Nah, imite belajar elek contohnya kan ngisor witnya kan tulisannya 5 menit cair kan akhirnya kan pengalaman 5 menit cair akhirnya utang gitu. Nah, informasi hari ini, oh pengen jadi PNS harus begini ya udah nanti tahapannya kan dilalui. Kalau misalnya Anda nggak sampai situ kok ternyata tahapan itu sudah saya lalui kok tidak tercapai, maka Anda harus introspeksi diri. Apa itu? Ya wis berarti wis dalam dia. Kalau nggak bisa bicara nih so gitu ya. Terus kita kelas itu berarti bis nggak rampung ini. Terus kesel nih. Kan di sini mindsetnya itu kita harus belajar dan belajar. Jadi kita slow aja ya, slow. Di sini niatnya saling belajar, ayo saling belajar dan belajar bersama. Atau yang lainnya mungkin menjadi hambatan obstacle tadi. Sampai sini paham Pak ya? Berarti tahapan. Kalau memang nggak bisa nanti bicara nih, coba lagi. Karena sukses itu dibangun dari pengalaman dan pengalaman. Sukses itu dibangun dari kegagalan itu termasuk. Salah satunya adalah ketika ingin sukses berarti Anda pernah gagal. Sukses itu tidak abadi. Yang abadi adalah perubahan. Jadi perubahan itu akan abadi terus, akan terus ada. Tapi sukses itu tidak abadi, ya. Tapi insya Allah bahagia, ya. Bahagia itu akan selalu langgeng ketika orang itu melalui rule. Halo, siapa yang ingin bahagia di akhirat? Oleh karena itu kalau ingin bahagia di akhirat, maka Anda harus atur. Apa itu rule? Aturan, yes, aturan yang berupa aturan syar'i. Jadi, insya Allah bahagia. Di sini tidak ada yang punya utang semua, toh? Hah? Gak ada, toh? Oh, salah. Ya umur itu ya mesti diutang ke mas. Lah nek ra diutang ya orang maju, ora semangat bekerja ya. Iya, itu adalah mindset yang salah. Anda boleh utang, itu hukumnya kan boleh, tapi harus hati-hati karena utang itu punya tabiat buruk. Apa itu tabiat buruknya? Pasti biasanya bertambah, kecanduan, ya kan? Oh aku selalu nasi utang meneh, wong kecanduan kok ya. Ya itu nanti menjadi masalah. Nek iso diusahakan tidak punya utang. Hidup ala kadarnya, naturalisasi bahwa ketika orang ingin bahagia salah satunya adalah tidak punya utang, karena utang itu akan membuat kita di malam hari itu gelisah dan di siang hari terhina. Kenapa? Terhina di sini ada doya-oya. Mbak, dan ngangsur. Mbak, cepet toh, ini wis wayahe ngangsur kok ya. Nah, ini kan doya-oya akhirnya terhina.
hina. Di malam hari kenapa sedih? Pikiran. Ya pikiran, apalagi besok jatuh tempo wis itu ya. Dan akan menambah beban itu. Diusahakan nanti utang, kecuali memang terpaksa ya. Misalnya hari ini saya nggak bisa makan, ya udah utang aja nggak apa-apa. Karena nggak bisa makan gitu loh, utang beras sama utang lapor ya, gitu ya. Jadi nanti kita sharing aja ya, yang punya utang, insya Allah bisa konsultasi ke kita. Caranya ngulas utang, tak kandani. Caranya nih misalnya jalan itu betah di sini di toko ini betah, tapi caranya nanti ada. Siapa nama pemateri kita? Pak Tri. Siapa? Ayo, Pak Tri sok. Ayo, siapa macam? Siapa? Pak Tri itu. Salah. Salah. Loh, lagi ya disebutnya selali loh. Ayo siapa? Pak nih Pak nih Pak. Betul kalau nih Pak nih Pak. Ayo siapa? Pak Tri Wibowo siapa ini? Siapa? Maju. 1, 2, 3. Karena bocah kelas telu rancang ke kelas telu. Iya iki. 1, 2, 3 maju. Loh, salah. Bener bener Pak. Pak Tri Wibowo Salah yo, kaget. Oke, Pak Tri Wibowo. Oke, bener Mbak Eni. Tepuk tangan ya Mbak Eni. Asal BP, walaupun ada sedikit yang kelupaan, ada yang kurang pas atau apa, saya mohon maaf ya. Saya terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bersama kita di hari ini, yang sudah intinya berupaya menyiapkan ini semua, Mbak Rina, Mbak Eni, Mbak Esti, sama Mbak Sami, atau kalau itu kalau nggak tahu, kadang kalau Mbak Nia nggak tahu. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang kemarin sudah bikin video. Alhamdulillah bagus sekali. Tapi kemarin saya janjikan ya, nanti yang terbaik di antara dua itu sebenarnya. Nanti kita ada sedikit ada sedikit ya. Apa namanya? Apresiasi. Benefit kan bisa di luar materi dan ada kita tinggal ke bentuk materi. Dari video yang kemarin dikirim sama tim untuk koordinasi Mojorejo dan Jogja, saya putuskan ya alhamdulillah semua bagus dari teman-teman. Tapi kita cari yang paling ya, nanti habis ini dimintai satu nanti dinamakan dia itu dari satu. Alhamdulillah pokok rezeki elektrik pokok rezeki elektrik ya, nanti benefitnya tidak langsung ya, karena kekurangan persiapan kami yang pada tadi pagi itu kita kemurungsung banget, nggak bisa disebutkan di sini. Ya pokoknya intinya tadi ada sedikit kendala yang harusnya hari ini sudah selesai semua dari persiapan yang untuk benefit untuk video insya Allah menyusul ya, hari ini nggak apa ya, sama
seperti biasa setiap tahun akan ada apa namanya reward ya, reward penilaian untuk tim toko energi listrik yang mungkin yang kami anggap itu ya bisa sudah bagus daripada yang lain. Sebenarnya semua bagus, tapi nanti saya minta untuk ditinggalkan semuanya, dan saya minta ini untuk pelajaran dan untuk memotivasi yang lain, mungkin untuk memotivasi diri sendiri agar supaya lebih bagus lagi, supaya bisa jadi contoh. Yang tahun kemarin di tahun 2021 kalau nggak salah, di tahun 2021 kemarin 2023 kan belum 2021 itu Mbak iya lah ya jenenge burine anak ya. Berarti bariki aku. Ya. Untuk benapinya seperti kemarin, tapi yang kemarin itu kan kelupaan tidak disebutkan SK-nya ya, syarat dan ketentuan. Ya nggak apa-apa, maksudnya buat evaluasi pelajaran dari sini ke sini semoga lebih baik lagi. Kira-kira pandangan teman-teman yang datang ke kok Mbak Menawa itu salah kok? Mbak Esti, Mbak Mena, tapi kan dikasih cuma 4. Karyawan tergalo. Dan ini biasanya tahun kemarin kita kasih laminasi atau apa, tapi ini bentuk benefit ya, nanti insya Allah kita kasihkan per bulan. Ini kan total hadiahnya ini kan 1.200.000. Syarat dan ketentuannya itu kita kasihkan per bulannya 100.000 sekian kasihan. Tapi kalau misalkan dalam 1 tahun ke depan, katakanlah setelah dapat ini ya, setelah dapat ini 5 bulan ke depan kan baru dapat 500 ya, berarti yang sisanya itu ya seperti itu ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya mau. Kalau 2 orang nggak sampai akhir adalah nggak boleh masalah. Ya semoga dengan yang mana hari ini nggak dapat mungkin tahun depan. Kan ada pakai tadi gitu, coba digerak. Ini kandidatnya yang pernah belajar di Purwokerto. Kami
Ya langsung saja kita mempersingkat waktu ini. Semoga namanya tidak sulit. Kita bacakan ya. Rezekinya itu Boyoli penghargaan nomor 2 bulan tahun 2023 diberikan kepada titik Fakultas Rezeki Elektrik titik sebagai karyawan terbaik tahun 2022. Adapun yang menjadi jadwal penilaian dalam karya terbaik berdasarkan pada disiplin tanggung jawab loyalitas terhadap Laboratorium Elektrik Boyolali. Semoga penghargaan ini dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan prestasi dan motivasi kerja rekan kerja agar terus berpartisipasi. Dengan ini Rezeki Elektrik memberikan uang senilai 1.200.000 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Anda. Syarat dan ketentuan sudah saya sampaikan di depan. Rezeki Elektrik cabang. Ya, ini kalau nggak salah namanya cuma Iman kan kalau paling panjang. Oh iya, berarti orang paling panjang baru. Saya tanya sekali lagi ya. Siapa yang mau? Saya mau. Udah mas, tinggi badan, berat badan. Apa hanya itu lagi bang? Berat badan tuh jadi ulang tahun nih mas, ulang tahun nih mas. Bulan masuknya tanggal bulan 9. Apakah bulan 9 Mbak Mina? Jadi kayaknya Mbak. Ojo kaya. Bener lain kurang kira apa? Datane omong karena mungkin lho ya jane iki. Ya beda penasaran saya. Mbak. Lila. Oh. Oktavina Fernaan Nita saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Mas Sidi dan Mbak Ana. Kedua, makasih buat teman-teman semua. Terus ketiga, terima kasih kepada Bapak Ibuku. Pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pertama ini. Ya, kami pertama nih hatiku. Makasih sampun Mbak menerima kuloten Rezeki Elektrik, sampun membimbing, sampun belajar apa memberikan ilmu tentang penjualan. Terus terima kasih kepada teman-teman karena sudah berteman baik dengan saya. Jadi siapa ya?